Suami tinggalkan aku diam-diam saat hamil besar di kontrakan dan hanya beri aku uang 70.000. 8 tahun kemudian saat di jalan, tiba-tiba anakku berkata, "Ibu, pemulung itu mirip ayah." Halo Bunda, selamat datang di channel Diari Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Jakarta, 8 tahun lalu. Hujan turun sejak pukul 3 sore. Bukan gerimis biasa, tapi deras seperti ribuan jarum ditusukkan ke atap seng kontrakan. Di dalam petak berukuran 3x4 meter itu, Rena duduk memeluk lutut di atas kasur tipis yang sudah kempes di bagian tengah. Perutnya yang besar, hamil 8 bulan, membuatnya sulit menemukan posisi nyaman. Setiap kali kilat menyambar, ruangan sempit itu berkedip putih selama sepersekian detik, memperlihatkan tembok triplek yang di beberapa sisinya sudah menghitam karena jamur. Lantai semen basah merembes, dan di 3 sudut ruangan, baskom serta ember plastik sudah hampir penuh menampung air bocoran. Semoga Mas Ferdi berteduh di suatu tempat, gumam Rena sambil mengusap perutnya. KAI, panggilannya untuk bayi dalam kandungan, menendang-nendang riang seperti biasa. Rena tersenyum tipis. Janin ini selalu aktif saat hujan. Mungkin karena suara rintik air di atap seng menenangkannya. Atau mungkin karena dia juga merindukan ayahnya yang sejak pagi belum pulang. Pukul 5:30 sore. Mas Ferdi biasanya pulang paling telat jam 5. Toko tempatnya bekerja sebagai sales keliling hanya buka sampai jam 4. Dan perjalanan dari daerah Mangga 2 ke kontrakan mereka di pinggiran Jakarta Timur paling lama 1 jam. Tapi hari ini hujan begitu deras, mungkin macet di mana-mana. Rena mencoba tak terlalu cemas. Ia bangkit perlahan, memegangi pinggang yang mulai terasa pegal, lalu berjalan menuju dapur kecil di belakang, kalau bisa disebut dapur. Hanya ada kompor minyak 1 tungku, beberapa panci penyok, dan rak piring dari kayu bekas yang dimiringkan. Ia memasak air untuk membuat teh hangat. Mungkin nanti saat Mas Ferdi pulang, mereka bisa minum teh bersama sambil mendengar suara hujan. Ritual kecil yang selalu mereka lakukan sejak pertama menikah 3 tahun lalu. Saat itu mereka masih tinggal di kamar kos sempit di Cirebon, sebelum memutuskan merantau ke Jakarta demi mimpi yang lebih besar. "Ray, kita pasti bisa di Jakarta. Mas udah dapat tawaran kerja sales. Komisinya besar katanya. Nanti kita kumpulin uang, buka toko sendiri." Janji-janji itu masih terngiang di telinganya. Dan Rena percaya. Ia selalu percaya pada suaminya, lelaki yang ia cintai sejak SMA, yang datang melamar setelah setahun merantau pertama kali, yang membuatnya rela meninggalkan kampung halaman demi hidup baru di ibu kota. Air mulai mendidih. Rena menuangkannya ke dalam gelas, mencelupkan kantong teh celup yang sudah ia pakai sejak pagi, kebiasaan hemat yang sudah mendarah daging. Teh itu tak akan terasa, tapi setidaknya airnya hangat. Pukul 6:30. Masih belum ada kabar. Rena mulai berjalan mondar-mandir sejauh yang bisa dilakukan dalam ruang sempit. 3 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang. Ponsel murahan di tangannya sudah beberapa kali ia coba hubungi, tapi selalu mati atau masuk pesan suara. Pikiran buruk mulai menari-nari di kepala. Jangan-jangan kecelakaan. Jangan-jangan motor selip di jalan licin. Atau jangan-jangan. Jangan mikir aneh-aneh, Rena. Ia menggeleng keras, seolah bisa mengusir pikiran itu. Pukul 7 malam, hujan sedikit reda. Tapi masih cukup deras untuk membuat jalanan becek dan licin. Rena memutuskan keluar, memaksakan tubuhnya yang berat melangkah ke rumah Pak RT yang hanya berjarak 5 rumah dari kontrakannya. Setiap langkah terasa berat, tidak hanya karena perut besar, tapi juga karena debaran jantung yang tak karuan. "Pak RT," teriaknya dari balik pagar kayu. Bapak berusia 50-an itu keluar sambil memegang payung besar. "Mbak Rena? Loh, hujan-hujan kok keluar? Masuk sini, masuk." "Pak, Mas Ferdi belum pulang. Biasanya jam 5 sudah sampai. Saya khawatir." Pak RT mengerutkan dahi. "Tadi pagi saya lihat Mas Ferdi pamit. Emangnya pergi naik apa?" "Naik motor, Pak." "Loh, motor? Tapi motornya masih di parkiran saya lihat. Saya lewat tadi, motor itu masih terparkir di samping kontrakan."
Saya kira Mas Ferdi lagi libur. Dunia serasa berhenti berputar. Motor masih di parkiran. Berarti Mas Ferdi pergi. Dengan apa? Naik apa? Pak RT yakin. Suara Rena bergetar. Mari saya antar lihat. Mereka berjalan cepat menuju kontrakan. Dan benar saja. Motor Honda Beat tahun 2010 itu masih terparkir di samping pintu, ditutupi terpal biru lusuh. Mesinnya dingin. Tak mungkin dipakai pergi. Kembali ke kontrakan, Rena duduk lemas di kursi bambu dekat pintu. Pak RT ikut masuk, mengamati sekeliling dengan tatapan prihatin. Barangkali ada pesan atau apa, Mbak? Kadang laki-laki kalau ada masalah. Rena menggelung lemah. Nggak ada, Pak. Tadi pagi dia pamit biasa. Cium kening saya, bilang hati-hati. Kayak biasa. Mata Rena menerawang ke meja makan. Meja lipat kecil yang hanya muat untuk 2 piring. Dan di atas meja itu, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah amplop coklat, tersandar di botol saus kosong. Ia belum pernah melihat amplop itu sebelumnya. Tadi pagi, saat membersihkan meja setelah sarapan, tak ada amplop apapun. Dengan tangan gemetar, Rena meraih amplop itu. Tangannya terasa begitu berat, seolah amplop itu berbobot puluhan kilo. Sampulnya lusuh, seperti sudah lama disimpan di saku atau tas. Isinya apa, Mbak? Tanya Pak RT lembut. Rena membuka amplop itu perlahan. Jari-jarinya terasa kaku, beku. Dan saat ia melihat ke dalam, jantungnya benar-benar berhenti. Uang. Beberapa lembar uang. 2 lembar 20 ribuan, 3 lembar 10 ribuan. Total 70 ribu rupiah. Lusuh, kusut, seperti uang yang sudah lama disimpan. Rena membalik amplop itu, mencari secari kertas, sepucuk surat, apapun. Tapi tak ada. Kosong. Hanya uang 70 ribu yang bahkan tak cukup untuk beli susu ibu hamil sebulan. Mas. Bisiknya lirih. Dan saat itulah ia sadar. Mas Ferdi tak akan pulang. Tak akan pernah. Mungkin Mas Ferdi cuma pergi sebentar. Mbak, Pak RT mencoba menghibur, meski nada suaranya ragu. Mungkin ada urusan keluarga. Besok juga balik. Rena tak menjawab. Ia hanya memandangi amplop itu, matanya kosong. Sementara di luar, hujan kembali deras, seolah ikut menangis bersamanya. Setelah Pak RT pamit, Rena duduk di lantai. Lantai yang masih basah karena bocor. Air merembes ke sarungnya, tapi ia tak peduli. Ia hanya duduk, memeluk perutnya, dan bertanya pada Tuhan. Kenapa? Kenapa harus hari ini? Kenapa harus saat aku hamil besar? Kenapa harus dengan cara begini? Tanpa kabar, tanpa penjelasan, tanpa pesan perpisahan. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang terus mengguyur. Seolah dunia tak peduli pada air mata seorang perempuan yang baru saja ditinggalkan. Di dalam perutnya, KAI terus menendang. Kuat, seperti biasa. Seolah bertanya, ayah mana, Bu? Dan Rena tak punya jawaban. Dini hari, pukul 2. Rena masih duduk di posisi yang sama. Kakinya sudah mati rasa. Punggungnya pegal. Tapi ia tak bisa bergerak. Amplop coklat itu masih di tangannya. Sudah basah oleh air mata dan air bocor. Kenangan tentang Mas Ferdi berputar di kepalanya seperti film yang diputar cepat. Saat pertama kali mereka bertemu di SMA, Ferdi yang saat itu kelas 3, dirinya kelas 1. Ferdi yang dengan gagah membelanya saat diganggu kakak kelas. Saat Ferdi lulus dan merantau ke Jakarta, lalu pulang setahun kemudian dengan membawa cincin murah yang dibelinya dari pedagang kaki 5. Tapi matanya bersinar penuh cinta. Ray, mau nggak kamu nikah sama Mas? Mungkin Mas belum bisa ngasih hidup mewah, tapi Mas janji bakal jaga kamu seumur hidup. Janji. Semua janji. Dan akhirnya, yang tersisa hanya amplop coklat dengan uang 70 ribu. Tak cukup untuk ongkos pulang kampung. Tak cukup untuk biaya melahirkan. Tak cukup untuk apapun. Kenapa kau tinggalin aku, Mas? Isaknya dalam sunyi. Apa salahku? Apa aku terlalu banyak ngeluh? Apa aku terlalu banyak minta? Ia ingat, seminggu yang lalu, mereka bertengkar kecil.
Mas Ferdi pulang malam. Katanya ada lembur. Tapi Rena melihat struk parkir di sakunya. Parkir di sebuah mall. Padahal tokonya tak pernah lembur sampai malam. Mas, kamu dari mana aja? Tanyanya waktu itu. Udah, kerjaan aja. Banyak komplain customer. Tapi matanya tak berani menatap. Rena memilih percaya. Karena apapun lebih baik daripada harus curiga pada suami sendiri. Kini, di dini hari yang dingin itu, Rena mulai menghubungkan titik-titik yang tak pernah ingin ia hubungkan. Intan. Wanita itu. Beberapa kali ia lihat Mas Ferdi mengangkat telepon lalu buru-buru keluar. Beberapa kali ia mendengar bisikan, nanti saya telepon balik, dengan nada aneh. Tapi ia tak pernah bertanya lebih jauh. Karena percaya adalah fondasi pernikahan. Karena cinta adalah memaafkan sebelum bersalah. Kesalahan terbesarnya. Saat subuh tiba, azan berkumandang dari musola kecil di ujung gang. Rena masih belum bergerak. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Air mata tak lagi mengalir. Digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih keras. Dendam. Dengar, Mas, bisiknya pada amplop itu. Mungkin sekarang kamu pergi. Mungkin sekarang kamu pikir kamu bisa tinggalin aku mati-matian. Tapi aku akan bertahan. Aku akan hidup. Dan suatu hari kamu akan lihat sendiri apa jadinya perempuan yang kamu tinggalin dengan 70.000 ini. KAI menendang lagi. Kuat. Sepakat. Rena memeluk perutnya erat-erat. Kita akan baik-baik saja. Nak, ibu janji. Ayahmu mungkin pergi, tapi ibu tak akan pernah ninggalin kamu. Ibu akan jadi ayah sekaligus ibu buat kamu. Di luar, hujan reda. Mentari mulai menyembul malu-malu di ufuk timur. Hari baru dimulai. Dan Rena, perempuan yang baru saja ditinggalkan di saat paling rentan dalam hidupnya, mulai menyusun rencana untuk bertahan. Tapi di sudut hatinya, luka itu menganga. Tak akan sembuh dalam waktu dekat. Mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Dan amplop coklat itu akan ia simpan. Bukan untuk dikenang sebagai kenangan manis. Tapi sebagai pengingat, bahwa dunia ini kejam, bahwa cinta bisa berkhianat, bahwa satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Tapi ia tak tahu, 8 tahun kemudian, amplop yang sama akan membawanya kembali pada luka itu. Dan pada sosok pemulung lusuh di pinggir jalan yang akan mengubah segalanya. 2 minggu setelah kepergian Ferdi, kontrakan petak itu harus dikosongkan. Pak RT datang dengan wajah sedih membawa kabar bahwa pemilik kontrakan, seorang cenayang keturunan Betawi yang tinggal di rumah besar ujung gang, meminta Rena segera pergi karena uang sewa sudah telanjur dibayar Ferdi untuk bulan itu, tapi entah sampai kapan ia akan tinggal. Rena tak punya tenaga untuk berdebat. Ia hanya mengemas pakaiannya yang sedikit, perlengkapan dapur yang tak seberapa, dan lemari jati peninggalan ibunya yang terlalu berat untuk dibawa kemanapun. Beruntung Pak RT punya kenalan tukang loak yang mau membeli lemari itu dengan harga murah, Rp300.000, jauh di bawah harga pasaran, tapi Rena tak punya pilihan lain. Uang itu, ditambah 70.000 peninggalan Ferdi, adalah modal hidupnya sekarang. Tujuan pertamanya adalah kampung halaman di Cirebon. Ia naik bus malam dengan duduk di kursi dekat jendela. Perutnya yang besar membuatnya tak bisa bergerak leluasa. Sepanjang perjalanan, ia hanya memandangi gelap di luar jendela, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan ibunya, apa yang akan dikatakan mertuanya. Ia tak punya kabar tentang Ferdi, tak punya alasan yang masuk akal untuk kepergian suaminya. Yang ia punya hanya amplop coklat itu, yang kini ia simpan di dalam tas kain lusuh. Sesampainya di Cirebon, Rena tak langsung pulang ke rumah ibunya. Ia memutuskan menemui mertua lebih dulu, di desa sebelah. Mungkin mereka tahu sesuatu. Mungkin Ferdi menghubungi mereka. Mungkin ini semua hanya kesalahpahaman besar. Tapi harapannya pupus sudah saat ibu Ferdi membuka pintu dan bukannya menyambut, malah melotot dengan mata penuh kebencian. "Kamu masih berani datang ke sini?" bentak perempuan parubaya itu, jari telunjuknya menuding wajah Rena. "Anakku kabur karena kamu. Pasti kamu yang bikin dia nggak betah di rumah. Kamu ngeluh mulu, minta ini minta itu. Padahal anakku udah banting tulang buat kamu." Rena terpaku. Lidahnya terasa keluh. "Bu, saya nggak tahu Mas Ferdi kemana.
Saya justru datang mau nanya apa beliau hubungi ibu. Nanya? Pura-pura nggak tahu kamu. Dasar perempuan nggak tahu diri. Ngusir suami sendiri terus pura-pura jadi korban. Ibu Ferdi meludah ke arahnya. Pergi kamu dari sini. Anakku nggak bakal pulang ke rumahmu. Pintu dibanting keras. Rena terdiam di teras rumah itu, merasakan pandangan tetangga yang mengintip dari balik jendela dan tirai. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya rasa pahit di dada, bercampur mual karena hamil besar dan perjalanan panjang. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju rumah ibunya. Kaki serasa berat, namun langkahnya mantap. Di kampungnya, gosip pasti sudah tersebar. Perempuan yang ditinggal suami saat hamil besar adalah aib. Tapi Rena tak peduli lagi. Yang ia butuhkan hanya tempat berteduh, pelukan ibu, dan sedikit harapan. Ibunya menyambut dengan tangis. Bukan tangis bahagia, tapi tangis iba melihat anaknya yang dulu cantik dan penuh semangat kini lunglai seperti boneka kain. Tanpa banyak tanya, ibunya memeluk erat, membiarkan Rena bersandar di pundaknya yang mulai renta. Duduklah, nak, istirahat. Kamu harus jaga kesehatan buat bayi itu, bisik ibunya lembut. 3 hari di rumah ibu, Rena mulai sedikit pulih. Tapi omongan tetangga dan sanak saudara tak kunjung reda. Ada yang berbisik di belakang, ada yang terang-terangan bertanya dengan nada menyindir. Sepupunya sendiri, seorang perempuan yang iri sejak dulu karena Rena menikah lebih dulu, tak ragu melontarkan komentar pedas. Makanya, jadi istri itu harus tahu diri. Kalau terlalu bawel, suami kabur, kan jadinya begitu. Rena memilih diam. Tapi malam harinya, ia menangis di pangkuan ibu. Bukan karena sakit hati, tapi karena putus asa. Di kampung ini, ia hanya akan menjadi bahan gunjingan. Anaknya nanti akan tumbuh dengan stigma, anak tanpa ayah, yang dianggap aib di desa kecil itu. Masa depannya, masa depan KAI, akan suram jika ia tetap di sini. Ibu, aku harus kembali ke Jakarta, katanya pagi-pagi buta. Ibunya terkejut. Kamu gila, nak? Di Jakarta kamu tinggal di mana? Kerja apa? Perutmu sudah sebesar itu. Aku tak tahu, Bu. Tapi di sini, aku perlahan mati. Di Jakarta setidaknya aku bisa berjuang. Kota itu memang kejam, tapi kota itu juga memberi kesempatan pada siapa saja yang mau bekerja keras. Ibunya menatap lama, lalu menghela napas panjang. Ia tahu anaknya ini keras kepala, sama seperti almarhum suaminya dulu. Kalau itu keputusanmu, ibu restui. Tapi ingat, nak, kalau sudah payah, pulanglah. Ibu akan selalu terima kamu. Rena memeluk ibunya erat. Ia tak tahu kapan akan bertemu lagi. Mungkin setelah melahirkan. Mungkin setelah KAI besar. Mungkin tak pernah. Kembali ke Jakarta dengan bus ekonomi. Kali ini Rena duduk di kursi belakang yang paling dekat dengan mesin. Panas, pengap, dan bau solar menyengat. Tapi tiketnya paling murah. Uangnya harus dihemat. Sesampainya di terminal Kampung Rambutan, Rena berdiri bingung di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Ia tak punya tempat tinggal, tak punya kenalan, hanya punya sisa uang sekitar 200.000 setelah ongkos bus. Di perutnya, KAI bergerak gelisah, mungkin juga merasakan kepanikan ibunya. Bu, mau kemana? Tanya seorang calo taksi. Rena menggeleng dan menjauh. Ia tak bisa naik taksi. Terlalu mahal. Berjalan tanpa arah, ia akhirnya sampai di sebuah musola kecil dekat pasar. Musola itu sederhana, hanya bangunan permanen ukuran 4x6 meter dengan karpet hijau lusuh dan kipas angin yang berputar lambat. Seorang bapak tua sedang menyapu halaman. Assalamualaikum, Pak. Sapa Rena hati-hati. Maaf mengganggu. Saya sedang dalam kesulitan. Bolehkah saya berteduh di sini sebentar? Bapak tua itu menatapnya dari atas ke bawah. Matanya berhenti di perut besar Rena. Lalu ia mengangguk pelan. Silakan, nak. Duduklah. Mau minum? Rena hampir menangis mendengar kebaikan kecil itu. Di tengah kerasnya Jakarta, masih ada orang baik. Bapak tua itu bernama Pak Umar, marbot mushola yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Istrinya sudah meninggal.
anak-anaknya merantau ke luar Jawa. Ia tinggal di kamar kecil di belakang mushola, dan tanpa banyak tanya, ia mengizinkan Rena menumpang sementara. Kamu bisa tidur di sini, Nak. Di mushola memang gak mewah, tapi atapnya gak bocor. Untuk sementara, cukup. Rena menangis di hadapan Pak Umar. Bukan tangis malu, tapi tangis haru. Seseorang akhirnya menunjukkan kebaikan padanya setelah berminggu-minggu ia hanya menerima kebencian. Hari-hari pertama di mushola adalah masa adaptasi yang berat. Rena tidur di atas karpet dengan bantal dari lipatan mukena. Ia mandi di kamar mandi mushola, mencuci baju di wastafel kecil. Untuk makan, ia membeli nasi bungkus paling murah di warteg dekat pasar. Rp3.000, nasi putih dengan sambal dan sedikit tempe. Kadang hanya nasi dan garam, karena uang harus dihemat untuk biaya melahirkan. Tapi Rena tak mau hanya menunggu belas kasihan. 2 minggu setelah menetap di mushola, ia mulai berjualan gorengan. Pagi-pagi buta, saat azan subuh baru saja usai, ia sudah bangun. Ia merebus singkong, mengupas pisang, menguleni adonan bakwan. Pak Umar membantunya menyiapkan gerobak kecil bekas yang ia dapat dari tetangga pasar. Kamu yakin, Nak? Berat lo jualan keliling sambil hamil besar, kata Pak Umar khawatir. Ayah. Rena mulai memanggilnya ayah, karena lelaki itu memang seperti ayah baginya sekarang. Aku harus bertahan. Untuk bayi ini. Gerobak gorengan itu jadi saksi perjuangan Rena. Setiap hari, ia mendorongnya keliling kompleks perumahan dekat pasar. Berat, apalagi perutnya makin besar. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia hanya tersenyum pada setiap pembeli, melayani dengan ramah, berdoa agar dagangannya laku. Sore hari, ia beristirahat sebentar. Lalu malamnya, ia membantu Pak Umar membersihkan mushola, mengepel, merapikan sajadah. Sebagai gantinya, Pak Umar tak pernah meminta uang sewa. 1 bulan berlalu. Usia kehamilan Rena masuk bulan ke-9. Perutnya makin besar, gerakannya makin berat. Tapi ia tetap berjualan, tetap tersenyum, tetap bertahan. Hingga suatu malam, kontraksi itu datang. Rena terbangun dengan perasaan aneh. Perutnya mulas, tapi bukan mulas biasa. Ia mencoba bangun, tapi air ketubannya pecah di karpet mushola. Pak Umar! Pak Umar! Teriaknya panik. Pak Umar berlari dari kamar belakang. Melihat kondisi Rena, ia langsung panik. Tak ada bidan di dekat sini. Tak ada biaya untuk ambulans. Tak ada siapapun yang bisa membantu. Ayah akan cari pertolongan, teriak Pak Umar. Tapi Rena menarik tangannya. Enggak ada waktu. Ayah, bayinya mau keluar. Pak Umar gugup. Ia tak punya pengalaman menolong persalinan. Tapi ia tahu tak boleh panik. Ia membaringkan Rena di atas karpet, mengambil handuk bersih dari kamarnya, merebus air di dapur kecil mushola. Terus terang, Nak, ayah nggak tahu apa yang harus dilakukan, katanya jujur. Tapi kita harus lakukan yang terbaik. Rena menjerit kesakitan. Kontraksi makin kuat, makin cepat. Ia merasakan kepala bayinya mulai keluar. Dengan sisa tenaga, ia mengejan, berteriak, menangis. Nak, jangan menyerah. Pak Umar memegangi tangannya. Keluarkan. 1 lagi. Dan saat azan Isya berkumandang dari pengeras suara kecil di mushola itu, tangis bayi memecah malam. Kai lahir di atas karpet hijau lusuh, ditolong tangan kasar Pak Umar yang gemetar, di tempat yang seharusnya hanya untuk bersujud. Rena tak punya tenaga untuk menggendongnya. Ia hanya memandangi wajah mungil itu, merah, meringis menangis, dan untuk pertama kalinya dalam 8 bulan terakhir, ia tersenyum. Ayahmu memilih pergi, Nak. Bisiknya lirih sambil menyentuh pipi bayi itu. Tapi ibu di sini. Ibu akan jagain kamu. Ibu janji. Pak Umar menangis di sampingnya. Lelaki tua itu tak bisa berkata-kata. Ia hanya memotong tali pusar dengan pisau yang sudah disterilkan di air panas, lalu membungkus bayi itu dengan kain bersih. Mau ayah panggilkan bidan? Tanyanya. Rena menggeleng. Nanti dulu, ayah. Biar aku istirahat sebentar. Ia memeluk bayinya erat. Di luar, hujan mulai turun lagi.
seperti malam ketika Ferdi pergi, seperti malam ketika hidupnya hancur. Tapi kali ini, Rena tak sendirian. Ada KAI dalam pelukannya. Ada Pak Umar di sampingnya. Ada kehidupan baru yang harus ia perjuangkan. Dan di dalam tas kain lusuh yang tergantung di dinding musola, amplop coklat itu masih tersimpan. Tapi Rena tak akan membukanya lagi, setidaknya untuk saat ini. Ia punya tanggung jawab baru, alasan baru untuk bertahan. Amplop itu boleh jadi pengingat luka, tapi KAI adalah alasan untuk tetap hidup dan berjuang. Malam itu, Rena bersumpah dalam hati. Bukan sumpah untuk membenci atau membalas, tapi sumpah untuk membuat anak ini bangga padanya. Untuk menunjukkan pada dunia bahwa perempuan yang ditinggal saat hamil besar dengan hanya Rp70.000 bisa bertahan, bisa bangkit, bisa sukses. Ibu janji, KAI, bisiknya di telinga bayi yang mulai terlelap. Suatu hari nanti, kita akan punya rumah, mobil, hidup yang layak. Dan ayahmu, biarkan dia menyesal dimanapun dia berada. Di luar, hujan reda. Mentari mulai menyembul. Hari baru dimulai. Dan Rena siap memulai babak baru dalam hidupnya. Sebagai ibu sekaligus ayah bagi KAI, sebagai pejuang yang tak kenal menyerah, sebagai perempuan yang memilih bangkit meski dunia meragukannya. Perihnya bertahan sendiri perlahan akan berubah jadi manisnya kemenangan. Tapi itu masih panjang jalannya. 8 tahun berlalu seperti air mengalir. 8 tahun sejak Rena menggendong KAI yang baru lahir di musola kecil dengan bantuan Pak Umar. 8 tahun sejak amplop coklat itu pertama kali menghancurkan dunianya. Dan dalam 8 tahun itu, Rena menjelma menjadi perempuan yang sama sekali berbeda. Perjalanannya tak mudah. Setelah KAI lahir, Rena harus segera kembali bekerja karena tabungannya menipis. Ia masih ingat betapa beratnya hari-hari pertama menjadi ibu sekaligus tulang punggung. Setiap pagi, ia menggendong KAI dengan kain jarik batik pemberian Pak Umar, lalu mendorong gerobak gorengan keliling kompleks. KAI yang masih merah sering menangis di tengah jalan, dan Rena harus menepikan gerobak, menyusui bayinya di pinggir trotoar dengan malu-malu, lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa ibu-ibu kompleks kadang memberinya uang lebih. Iba melihat perjuangannya. Tapi Rena tak pernah mau menerima sedekah. Ia selalu menyelipkan gorengan lebih banyak ke dalam bungkusan sebagai gantinya. Tahun pertama, ia masih berjualan gorengan. Tahun kedua, ia mulai jadi asisten rumah tangga di beberapa rumah. Pagi-pagi ia berangkat lebih awal, mengepel, memasak, mencuci, sambil KAI dititipkan di tetangga yang baik hati dengan bayaran 5.000 sehari. Sore harinya, ia jemput KAI. Lalu berjualan gorengan lagi sampai malam. Makan? Kadang hanya nasi putih dengan garam dan minyak, karena uang harus ditabung buat beli susu KAI yang harganya terus naik. Tahun ketiga, Rena mulai berpikir lebih jauh. Ia sadar jualan gorengan dan jadi art tak akan mengubah hidupnya. Suatu malam, saat KAI sudah tidur di kamar kontrakan baru yang sedikit lebih layak, berkat bantuan Pak Umar yang merekomendasikannya pada kenalan, Rena membuka amplop coklat itu. Bukan untuk menangis, tapi untuk merenung. Ia memandangi uang 70.000 yang sudah lapuk, lalu berkata pada dirinya sendiri, suatu hari, uang ini akan jadi pengingat betapa jauh aku sudah melangkah. Kuliah karyawan jadi pilihannya. Setiap malam, usai berjualan dan mengurus KAI, ia pergi ke kampus dengan menggendong tas ransel berisi buku dan botol susu. KAI tidur di pangkuannya selama dosen menjelaskan materi. Kadang KAI rewel, menangis di tengah kelas, dan Rena harus keluar ruangan untuk menenangkannya. Tapi ia tak pernah menyerah. Nilainya tetap bagus, karena ia belajar lebih giat dari siapapun, memanfaatkan setiap waktu luang untuk membaca. Tahun keempat, ide bisnis catering mulai terbentuk. Rena sering membantu tetangganya yang punya hajatan, memasak untuk acara syukuran kecil. Lama-lama, orang-orang mulai percaya padanya. Mbak Rena masakannya enak, bersih, dan harganya bersahabat, begitu kata mereka. Dari situlah ia memberanikan diri menerima pesanan kecil-kecilan. Awalnya cuma nasi kotak untuk arisan, lalu untuk pengajian, lalu untuk kantor-kantor kecil. Tahun kelima, Rena sudah punya 3 karyawan. Dapur kontrakannya yang sempit diubah jadi dapur produksi. Kompor gas 2 tungku, panci besar, dan wajan raksasa memenuhi ruangan.
Ia bangun jam 3 pagi, memasak, mengemas, lalu mengantar sendiri pakai motor butut. KAI yang sudah masuk TK, ikut membantunya menempel stiker pada kotak nasi dengan tangan mungilnya. Tahun ke-6, restoran pertama dibuka. Bukan restoran mewah, hanya warung makan sederhana di pinggir jalan, tapi bersih dan nyaman. Rena memberi nama KAI's Kitchen, karena KAI adalah alasan semua ini ada. Warung itu buka 24 jam, dan Rena sering begadang sendiri menjaga kasir sambil mengawasi KAI yang tidur di kursi plastik yang disatukan. Tahun ke-7, warung berkembang jadi 3 cabang. Rena mulai punya manajer, supervisor, dan belasan karyawan. Ia lulus kuliah dengan cum laude, dan dalam pidato wisudanya, ia sempat menangis saat bercerita tentang KAI yang tidur di pangkuannya selama kuliah. Semua hadirin terharu, tepuk tangan menggema. Tahun ke-8, Palisade hitam itu tiba. Rena membelinya tunai, tanpa cicilan. Bukan untuk pamer, tapi untuk hadiah bagi dirinya sendiri. Bukti bahwa perempuan yang ditinggal dengan Rp70.000 saat hamil besar bisa sukses dengan caranya sendiri. Ia juga membeli rumah di kompleks perumahan bagus, dengan halaman luas tempat KAI bisa bermain bola. KAI kini duduk di kelas 2 SD, anak yang cerdas dan periang, sama sekali tak menunjukkan bekas luka ditinggal ayahnya. Tapi di balik kesuksesan itu, ada satu hal yang tak pernah mati dalam diri Rena. Dendam. Ia menyimpannya rapi, seperti menyimpan amplop coklat itu di dalam lemari besi. Setiap malam, sebelum tidur, ia membuka amplop itu, memandangi uang lapuk itu, dan mengingat kembali apa yang terjadi 8 tahun lalu. Bukan hanya pada Ferdi dendam itu tertuju, tapi juga pada Intan, perempuan yang merebut suaminya. Rena pernah menyewa detektif swasta untuk mencari tahu keberadaan mereka. Hasilnya, Ferdi hilang tak berbekas. Intan? Ia tahu Intan masih di Jakarta, berganti-ganti pria, hidup dari pria ke pria. Informasi itu ia simpan, seperti pisau yang diasah pelan-pelan, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Namun hidup berjalan. Rena terlalu sibuk membangun bisnis untuk memikirkan balas dendam. Dendam itu ada, tapi tersimpan rapi di pojok hati, tak mengganggu aktivitasnya. Hingga suatu sore, saat ia menjemput KAI dari sekolah, segalanya berubah. "Bu, lihat itu," seru KAI tiba-tiba dari jok belakang. Pemulung itu mirip ayah. Dunia berhenti berputar. Rena menginjak rem. Syukurlah jalan di belakang masih longgar. Ia menoleh ke belakang, menatap putranya dengan pandangan tak percaya. "Maksudmu, nak?" "Iya, Bu. Mirip foto yang ibu selalu tunjukkan. Yang rambutnya putih itu. Tapi bajunya kumal." Perlahan, hampir tak sadar, Rena menepikan mobil. Tangannya gemetar saat mematikan mesin. Dari kejauhan, di balik tumpukan karung plastik dan gerobak reot, ia melihatnya. Mas Ferdi. Ya Allah, Mas Ferdi. Rambutnya sudah memutih hampir seluruhnya. Pakaiannya lusuh, sandal jepit yang dikenakan putus talinya, ditambal dengan kawat. Wajahnya yang dulu selalu ia kagumi karena ketampanannya, kini kusut dan penuh kerutan. Ia tengah membungkuk, memunguti botol-botol bekas dari tempat sampah. Rena memandanginya dari balik kaca film. Perasaannya campur aduk, terkejut, sedih, marah, dan entah kenapa, ada rasa puas yang aneh. "Lihat, Mas, ini akibatnya. Kau tinggalkan aku untuk perempuan itu, dan lihat di mana kau sekarang." Tapi di balik rasa puas itu, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Melihat Ferdi jatuh se-ekstrim ini seharusnya membuatnya bahagia. Tapi mengapa dadanya sesak? Mengapa matanya tiba-tiba panas? Bukan karena rindu, bantahnya dalam hati. Ini hanya rasa iba pada manusia. Siapapun akan iba melihat orang jatuh seperti ini. Namun jauh di lubuk hati, Rena tahu itu tak sepenuhnya benar. 8 tahun berlalu, 8 tahun ia membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya. Tapi melihat Ferdi di pinggir jalan, lusuh dan hancur, tembok itu retak sedikit. KAI yang polos tak tahu apa-apa, tiba-tiba membuka pintu mobil dan berlari kecil ke arah pemulung itu. Rena panik. Segera ia menyusul, jantung berdebar kencang.
Di warung kopi pinggir jalan, Ferdi duduk di bangku panjang, memegang segelas kopi tubruk murah dengan tangan keriput penuh kapalan. Kak Ai sudah duduk di sampingnya, menatap dengan rasa ingin tahu khas anak-anak. "Bapak kenapa jadi pemulung?" tanya Kak Ai lantang. "Rumah Bapak di mana?" Ferdi menoleh bingung. Lalu matanya bertemu dengan Rena. Dan saat itu, Rena melihat semuanya. Pengakuan, rasa malu, penyesalan, semuanya terpancar dari mata laki-laki yang dulu sangat ia cintai. "Hukum karma itu ada, Mas," gumamnya dalam hati. "Dan kau sedang menuainya sekarang." Tapi entah kenapa, kata-kata itu tak lagi terasa manis di lidahnya. Yang ia rasakan hanyalah hampa, dan pertanyaan besar yang menggantung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Rena berdiri membeku beberapa meter dari warung kopi itu. Matanya terpaku pada pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan ia saksikan langsung. Kak Ai, anak laki-lakinya yang baru 8 tahun, duduk dengan santai di samping seorang pemulung lusuh. Pemulung yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Selama 8 tahun, Rena telah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ia pernah membayangkan Ferdi kembali dengan mobil mewah, minta maaf dan ingin balikan. Ia juga pernah membayangkan Ferdi datang miskin dan memohon-mohon belas kasihan. Tapi tak pernah sekalipun ia membayangkan pertemuan seperti ini. Di pinggir jalan, di warung kopi reot, dengan Kak Ai sebagai perantara yang tak tahu apa-apa. Ferdi menatap anak di sampingnya dengan bingung. Lalu matanya perlahan beralih pada Rena yang berdiri tak jauh dari mereka. Dan dalam sekejap, perubahan dramatis terjadi di wajahnya. Dari bingung, menjadi terkejut. Dari terkejut, menjadi tidak percaya. Dan akhirnya, dari tidak percaya, menjadi malu yang begitu dalam hingga ia menundukkan kepala. Tak sanggup menatap perempuan yang pernah ia tinggalkan 8 tahun lalu. "Rena." Suaranya parau, hampir tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk sore Jakarta. Suara itu serak, habis, seperti orang yang sudah bertahun-tahun tak pernah bicara dengan lembut pada siapapun. Rena tak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap dengan tatapan tajam yang entah sejak kapan menghangat di matanya. 8 tahun ia menyimpan amarah. 8 tahun ia memendam dendam. Dan kini, saat amarah dan dendam itu berdiri di hadapannya dalam wujud seorang pemulung renta, ia justru kehilangan kata-kata. Kak Ai yang tak mengerti situasi, malah menarik-narik lengan baju kumal Ferdi. "Ayah, ini ibuku. Cantik, kan? Ibu punya restoran banyak. Mobilnya besar. Ayah mau lihat." Ferdi tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk makin dalam, bahunya bergetar. Rena bisa melihat air mata jatuh dari mata laki-laki itu, membasahi celana komprang penuh tambalan. Tangannya yang keriput dan penuh kapalan menutupi wajah, mencoba menyembunyikan tangis yang pecah di hadapan anaknya sendiri. Maafkan Mas, Ray." Isaknya tertahan, suaranya pecah di antara isak tangis. "Mas malu. Mas hancur, Ray." Rena menarik napas panjang. Ia mendekat, mengambil tangan Kak Ai dan menariknya sedikit menjauh dari Ferdi. "Kak Ai, sayang, ibu mau bicara sama bapak ini sebentar. Kamu tunggu di warung sana, beli es krim. Tapi jangan pergi kemana-mana, ya." Kak Ai mengangguk polos. "Ibu jangan marah-marah sama ayah, ya. Ayah sedih." Bocah itu lalu berlari ke warung sebelah yang menjual es krim keliling. Begitu Kak Ai pergi, Rena duduk di bangku panjang, menyisakan jarak sekitar 1 meter dari Ferdi. Cukup dekat untuk bicara, cukup jauh untuk menunjukkan bahwa tak ada lagi keintiman di antara mereka. "Kau pergi dengan Intan, kan?" tanyanya datar, tanpa emosi. "Gundikmu itu." Ferdi mengangguk pelan, masih menunduk. Tangan yang menutupi wajahnya turun, memperlihatkan wajah tua yang basah oleh air mata. "Iya, Mas salah. Mas bodoh." "Ceritakan," perintah Rena dingin. "Aku berhak tahu." Ferdi menghela napas panjang, seperti orang yang akan mengaku dosa setelah bertahun-tahun memendam rahasia. "Waktu itu, Mas kenal Intan di warung kopi dekat toko. Dia baik sama Mas. Perhatian. Mas yang saat itu lagi suntuk kerja, gampang tergoda. Dia bilang dia sayang Mas, mau rawat Mas. Mas percaya."
Rena mendengus. Lalu, Mas pergi dengan dia. Tinggal di kontrakannya. Tapi seminggu kemudian, Mas tahu siapa dia sebenarnya. Dia cuma mau uang Mas. Tabungan Mas yang selama ini kumpulin. Sekitar 20 juta, pelan-pelan dia habiskan. Katanya buat modal usaha, buat berobat ibunya, macam-macam alasannya. Mas bodoh, percaya terus. Sampai akhirnya uang Mas habis. Pas Mas minta pertanggungjawaban, dia usir Mas. Bilang Mas nggak berguna, miskin, beban. Ferdi berhenti sejenak, mengusap air mata dengan punggung tangan yang kotor. Mas keliling Jakarta, malu pulang. Malu sama lo, malu sama keluarga. Kerja serabutan, tapi nggak pernah bisa berkembang. Kena tipu lagi sama teman yang janji kerjaan enak. Uang habis. Mas sakit-sakitan. Akhirnya jadi pemulung. Sudah 2 tahun ini Mas tidur di kolong jembatan, makan dari sisa-sisa. Rena mendengarkan dengan wajah datar. Di dalam hatinya, ada rasa puas yang aneh. Puas melihat orang yang pernah menyakitinya kini menuai akibat perbuatannya. Tapi di sisi lain, ada juga perasaan tak enak yang tak bisa ia jelaskan. Dia, Intan, di mana sekarang? Ferdi tertawa getir. Entah. Katanya dia kawin lagi sama laki-laki kaya. Mas nggak pernah lihat lagi. Tapi Mas dengar dari teman, dia juga ditinggal. Suaminya itu ternyata punya istri lain. Intan sekarang sendirian, entah di mana. Rena mengangguk pelan. Hukum karma memang ada. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan padanya bahwa keadilan itu nyata, meski kadang lambat datangnya. Kamu tahu, Mas? Rena menatapnya lekat-lekat. Aku hampir gila waktu kamu pergi. Aku duduk di lantai kontrakan semalaman. Hujan bocor, perut besar, uang 70.000 di tangan. Aku nggak tahu harus ngapain. Mau pulang kampung, mertua malah nuduh aku yang usir kamu. Mau tinggal di Jakarta, nggak punya tempat. Ferdi menangis pelan, tangannya menutupi wajah lagi. Aku melahirkan KAI sendirian, Mas. Di musola, ditolong marbot tua. Di atas karpet sajadah. Kamu tahu nggak rasanya? Sakitnya berlipat-lipat karena kamu nggak ada di sampingku. Tangis pertama KAI, kamu nggak dengar. Senyum pertamanya, kamu nggak lihat. Jatuh pertama waktu dia belajar jalan, aku yang mengobati lututnya yang berdarah sambil nangis sendiri karena ingat kamu. Rena berhenti. Suaranya mulai bergetar, meski ia berusaha keras tetap tenang. Aku jualan gorengan sambil gendong dia. Jadi art sambil nyusuin dia di sela-sela kerja. Kuliah malam-malam sambil dia tidur di pangkuan. Setiap capek, setiap hampir menyerah, aku buka amplop itu. Bukan untuk ingat kamu loh, tapi untuk ingat kenapa aku harus kuat. Karena aku nggak mau mati-matian ditinggalin orang. Ferdi terisak, tak sanggup berkata-kata. Dan sekarang kamu lihat. Rena menunjuk ke arah mobil Palisade hitam yang terparkir. Itu hasil jerih payahku. Restoran cateringku punya belasan karyawan. KAI sekolah di sekolah bagus. Hidup kami baik-baik saja tanpamu. Malah mungkin lebih baik. Mas tahu, bisik Ferdi. Mas lihat kamu dari jauh kadang. Pas kamu jemput KAI di sekolah, Mas pernah lihat. Mas mau nyamperin, tapi malu. Mas nggak pantas. Memang tidak pantas. Hening. Keduanya diam, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Sore mulai merambat senja. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. KAI kembali dari warung es krim, menjilati es krim coklat di tangannya. Bu, ayah jadi ikut kita? Tanyanya polos. Rena menatap Ferdi lama. Laki-laki di depannya ini bukan lagi Mas Ferdi yang dulu. Yang tersisa hanya cangkangnya yang hancur, bersama penyesalan yang mungkin tak akan pernah terobati. Kau boleh lihat KAI, katanya akhirnya. Tapi jangan harap aku menerimamu kembali. Luka itu terlalu dalam. Dan jangan harap kau bisa tinggal bersamaku. Kau harus tetap hidup dengan konsekuensi pilihanmu. Ferdi mengangguk pasrah. Mas nggak minta lebih, Ray. Mas cuma ingin lihat anak Mas tumbuh. Itu saja. Mas nggak akan nyusahin. KAI yang mendengar itu, langsung berseru gembira. Ayah,
Ayo kita makan malam bareng. Ibu, ayah boleh ikut makan malam kan? Rena menghela napas panjang. Melihat ke langit yang mulai gelap, lalu kembali menatap dua laki-laki itu. Ada satu hal yang ia pelajari selama 8 tahun terakhir. Hidup ini penuh kejutan. Dan kadang, Tuhan mempertemukan kita kembali dengan masa lalu, bukan untuk mengulanginya, tapi untuk menyembuhkan luka yang tersisa. Atau mungkin, untuk menunjukkan bahwa meski seseorang pernah menghancurkan kita tetap punya pilihan untuk tidak menjadi hancur. Kai, panggilnya lembut. Ajak ayah mandi dulu di musola sana. Ibu tunggu di mobil. Nanti kita belikan baju dulu sebelum makan. Wajah Kai berseri-seri. Ayo, yah. Ibu baik banget, kan? Ferdi menatap Rena dengan mata berkaca-kaca. Makasih, Ray. Makasih banyak. Mas nggak pantas dapat kebaikan kamu loh. Rena hanya mengangguk, lalu berjalan menuju mobil. Di balik kemudi, ia memandangi mereka berdua. Anaknya yang ceria menggandeng tangan pemulung itu menuju musola. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ada rasa lapang di dada. Bukan karena ia memaafkan sepenuhnya, tapi karena ia sadar, dendam hanya akan membebani hatinya sendiri. Ia sudah berhasil melewati semua tanpa dia. Dan sekarang, melihatnya jatuh miskin dan menyesal, entah kenapa ia tak ingin menendangnya lebih dalam. Bukan karena cinta masih ada, tapi karena Rena memilih untuk menjadi pemenang dengan caranya sendiri, dengan tetap bermartabat, tetap utuh, tetap baik meski dunia tak baik padanya. Di dalam musola, Ferdi mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Air bercampur air mata. Ia tak pernah menyangka akan bertemu Rena dan Kai dalam keadaan seperti ini. Ia tak pernah menyangka bahwa perempuan yang ia tinggalkan akan begitu kuat, begitu sukses, begitu sempurna. Sementara ia, laki-laki yang dulu menjadi sandaran, kini jatuh begitu dalam. Malu, Mas Ferdi. Malu banget kamu sama diri kamu sendiri, gumamnya pada cermin pecah di dinding musola. Tapi di balik rasa malu itu, ada rasa syukur yang tak terkira. Ia bisa melihat anaknya. Ia bisa memeluknya, meski hanya sebentar. Itu lebih dari cukup untuk membuatnya ingin terus hidup, meski hanya sebagai pemulung. Sementara di luar, di dalam palisade hitam, Rena tersenyum tipis melihat Kai melompat-lompat riang di halaman musola. Apapun yang terjadi, yang penting Kai bahagia. Yang penting anaknya tak kehilangan kesempatan mengenal ayah kandungnya, betapapun buruknya masa lalu ayah itu. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Malam itu, Rena mengajak mereka makan di restoran sendiri, KS Kitchen cabang utama di daerah timur Jakarta. Bukan karena ia ingin pamer, tapi karena ia ingin menunjukkan pada Ferdi apa yang telah ia bangun dari nol. Restoran itu ramai, puluhan pengunjung memenuhi meja-meja, karyawan berlalu lalang membawa nampan berisi makanan. Lampu temaram menciptakan suasana hangat, dan aroma masakan memenuhi seluruh ruangan. Ferdi memasuki restoran dengan langkah gontai, matanya membelalak melihat kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia masih memakai baju baru yang Rena belikan di toko dekat musola, kemeja murah motif kotak-kotak dan celana bahan hitam. Meski sudah berganti pakaian, wajahnya tetap saja wajah pemulung, kusut, keriput, dengan mata sayu dan kulit menghitam karena terik matahari bertahun-tahun. Mbak Rena, selamat malam. Ini, tamu spesial. Sapa seorang manajer berjas rapi yang segera menghampiri. Ini. Rena ragu sejenak. Ini ayahnya Kai. Tolong siapkan meja VIP. Manajer itu terkejut, tapi segera menyembunyikannya dengan senyum profesional. Tentu, Mbah. Silakan. Mereka duduk di ruangan VIP yang biasanya hanya untuk tamu penting. Meja marmer putih, kursi empuk berlapis kain beludru, lampu gantung kristal, dan pelayan pribadi yang siap melayani. Ferdi duduk kaku, tak tahu harus meletakkan tangan di mana. Matanya tak berani menatap apapun, hanya tertunduk memandangi taplak meja putih bersih. Pesan saja, Mas. Terserah mau apa, kata Rena datar sambil membuka menu. Ferdi membuka menu dengan tangan gemetar. Matanya melihat deretan harga yang membuatnya tersedak. Ray, ini mahal banget. Mending yang biasa aja. Mas, aku pemilik restoran ini. Makan gratis.
Pesan saja. KAI yang duduk di samping Ferdi langsung antusias. Ayah harus pesan sapi lada hitam. Enak banget. Ibu masaknya paling enak. Ferdi menatap Rena tak percaya. Kamu yang masak? Dulu. Sekarang cuma supervisi. Tapi resepnya tetap punyaku. Pesanan datang satu persatu. Iga bakar madu, sapi lada hitam, udang mentega, capcay goreng, sup tahu, dan nasi putih hangat. Ferdi memandangi hidangan itu dengan mata berkaca. Bertahun-tahun ia makan dari sisa-sisa sampah, dari nasi bungkus basi yang dibuang orang. Sekarang ia duduk di restoran mewah, dikelilingi makanan lezat, bersama anak yang tak pernah ia besarkan. Kenapa nggak makan? Tanya Rena melihatnya hanya diam. Ferdi mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Ray, Mas nggak pantas dapat ini. Mas udah ninggalin kamu. Mas udah hancurin hidup kamu. Tapi kamu malah traktir Mas makan enak. Beliin baju. Mas bingung harus bersikap gimana. Rena meletakkan sendoknya. Ia menatap lekat-lekat laki-laki di hadapannya. Kamu pikir aku melakukan ini karena masih sayang? Karena mau balikan? Ferdi diam. Aku lakukan ini demi KAI. Dia berhak punya ayah, meskipun ayahnya adalah laki-laki pengecut yang lari saat istri lagi hamil besar. Dan aku juga melakukan ini biar kamu lihat sendiri. Lihat apa yang udah aku capai. Biar kamu tahu bahwa kepergian kamu justru bikin aku jadi lebih kuat. Ferdi menunduk dalam. Mas tahu. Mas lihat. Mas nggak menyangka kamu sekuat ini. Karena aku nggak punya pilihan. Mas, waktu kamu pergi, aku punya dua pilihan. Tenggelam dalam kesedihan atau bangkit. Aku pilih bangkit, demi anak yang kamu tinggalkan. Suasana hening. Bahkan KAI yang biasanya ceria ikut diam, matanya bergantian menatap ibu dan ayahnya. Anak itu mungkin tak sepenuhnya mengerti percakapan orang dewasa, tapi ia bisa merasakan ketegangan di udara. Setelah makan malam selesai, Rena mengantar Ferdi pulang ke kontrakannya. Bukan kontrakan layak, tapi gubuk reot di bantaran kali, tempat ia tinggal bersama puluhan pemulung lain. Mobil Palisade berhenti di pinggir jalan, tak bisa masuk ke gang sempit. Ray, makasih, kata Ferdi pelan. Untuk malam ini. Untuk semuanya. Rena hanya mengangguk. KAI mau ketemu lagi, aku kabari. Ferdi membuka pintu, tapi belum turun. Ia menoleh, matanya mencari-cari sesuatu di wajah Rena. Ray, Mas pengen cerita sesuatu. Sesuatu yang harus Mas ceritain dari dulu. Rena menatapnya curiga. Apa? Ferdi mengambil napas panjang. Waktu itu, waktu Mas pergi, Mas sebenarnya sakit. Batuk darah. Mas takut. Takut kamu lihat Mas sakit-sakitan. Takut Mas ninggalin kamu dan KAI tanpa apa-apa. Intan, dia muncul pas Mas lagi bingung. Dia bilang mau rawat Mas, bawa ke dukun. Katanya lebih murah dari dokter. Mas bodoh, percaya. Rena terpaku. Tapi ternyata, dia cuma mau uang Mas. Saat uang habis, dia usir Mas. Mas tinggal di kolong jembatan. Sakit-sakitan, gak punya siapa-siapa. Mas sempat dirawat di rumah sakit umum, ditalangin orang baik. Sembuh sedikit, tapi penyakitnya kambuh lagi kalau Mas kecapean. Jadi kamu lo pergi karena sakit. Suara Rena bergetar. Bukan cuma itu. Mas juga lihat kamu waktu itu. Kamu kecapean ngurus rumah, hamil besar, tapi tetap semangat. Mas justru takut. Takut Mas jadi beban. Takut lo yang harus nanggung semuanya sendirian. Mas pikir, lebih baik pergi, biar kamu benci. Biar kamu bisa lanjut hidup tanpa beban mikirin suami sekarat. Rena merasa dunianya berputar. 8 tahun ia menyimpan dendam. 8 tahun ia membenci. Dan kini, semua kebencian itu terasa rumit. Tapi kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kenapa kamu lo biarin aku benci selama ini? Karena malu, Ray. Malu banget. Mas udah gagal jadi suami yang baik. Gagal jadi ayah. Gagal di mana-mana. Malu buat ngaku kalau Mas pergi karena takut. Pengecut banget, kan?
Rena tak bisa menjawab. Matanya panas, tapi ia tak ingin menangis di depan Ferdi. Bukan sekarang. Udah, turun. Sudah malam, katanya dingin, berusaha mengendalikan emosi. Ferdi mengangguk pasrah. Ia turun dari mobil, berjalan gontai menyusuri gang gelap menuju gubuknya. Rena memandanginya dari balik kemudi, punggung laki-laki itu membungkuk, bayangnya memanjang di bawah lampu jalan yang temaram. Saat Ferdi menghilang di ujung gang, Rena baru membiarkan air matanya jatuh. Tangisannya pecah di dalam mobil mewah itu, sendirian, dengan hati yang hancur untuk kedua kalinya. Bukan karena ditinggal, tapi karena baru tahu bahwa kepergian itu ternyata menyimpan alasan yang tak pernah ia duga. Kenapa baru sekarang, Mas? Isaknya. Kenapa baru sekarang kamu bilang? KAI dari jok belakang merangkak ke depan, memeluk ibunya dari samping. Ibu nangis? Sedih, Bu? Rena mengusap air mata, memeluk anaknya erat. Ibu nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma capek. Tapi di dalam hatinya, badai mengamuk. Dendam yang ia pelihara selama 8 tahun kini goyah. Amarah yang ia rawat baik-baik mulai kehilangan bentuk. Dan yang tersisa hanyalah pertanyaan besar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Seminggu setelah pertemuan di warung kopi, kehidupan Rena berjalan seperti biasa. Ia mengurus restoran, menemani KAI bermain, dan sesekali mengabari Ferdi untuk bertemu anaknya. Tapi sejak pengakuan Ferdi di dalam mobil malam itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dendam yang selama ini ia pelihara terasa berbeda sekarang. Bukan hilang, tapi berubah bentuk, seperti es yang mencair perlahan. Rena mulai mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Ferdi. Bukan karena ia ingin balikan, tapi karena ia butuh kepastian. Ia butuh tahu kebenaran utuh, bukan potongan-potongan yang membuatnya bingung. Ia menyewa detektif swasta yang sama untuk menggali informasi tentang Intan dan apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun lalu. 2 minggu kemudian, detektif itu datang ke kantornya dengan amplop coklat tebal. Amplop itu langsung mengingatkannya pada amplop peninggalan Ferdi, simbol pengkhianatan yang selama ini ia simpan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka amplop itu dan membaca laporan demi laporan. Intan, nama lengkap Intan Permatasari, ternyata bukan sekadar perempuan simpanan biasa. Ia adalah pemain lama di dunia lelaki beristri. Sejak usia muda, ia sudah terbiasa hidup dari pria ke pria, mengambil uang mereka, lalu pergi saat hartanya habis. Ferdi bukan korban pertamanya, dan juga bukan yang terakhir. Setelah Ferdi, ia menikah dengan seorang pengusaha kaya raya, tapi pernikahan itu hanya bertahan setahun karena suaminya bangkrut dan Intan kabur membawa sisa uangnya. Lalu ia kawin lagi dengan pria lebih tua, seorang pensiunan pejabat, dan lagi-lagi ia tinggalkan setelah menguras tabungan. Saat ini, Intan tinggal di kontrakan kumuh di daerah Jakarta Utara. Cantiknya yang dulu memudar, wajahnya penuh bekas jerawat dan lipstik luntur di bibir. Ia bekerja serabutan, kadang jualan jamu, kadang jadi tukang pijat, kadang menerima pria hidung belang di kamar kontrakannya. Hidupnya hancur, persis seperti yang ia lakukan pada orang lain. Rena membaca laporan itu dengan perasaan campur aduk. Puas, tentu saja. Melihat orang yang pernah menghancurkan keluarganya kini menuai karma. Tapi juga ada rasa iba yang tak diinginkan. Bukan karena ia peduli pada Intan, tapi karena ia sadar bahwa lingkaran kehancuran ini tak ada habisnya. Intan menghancurkan keluarga orang, lalu hidupnya hancur, lalu mungkin ia akan menghancurkan orang lain lagi, atau orang lain akan menghancurkannya. Sebuah lingkaran setan yang tak pernah putus. 2 hari kemudian, saat Rena sedang mengawasi dapur restoran, seorang perempuan tua berdiri di depan pintu. Bukan tua karena usia, tapi karena kehidupan. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh. Butuh beberapa detik bagi Rena untuk menyadari siapa perempuan itu. Intan. Rena terpaku. Darahnya mendidih, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia memberi isyarat pada karyawannya untuk melanjutkan pekerjaan, lalu mendekati pintu. Kamu Rena, ya? Suara Intan serak. Bukan suara genit seperti dulu, tapi suara parau perokok berat. Aku minta maaf. Dulu aku ambil suami kamu.
Aku hancurin keluarga kamu. Tapi kamu lihat aku sekarang? Hidup aku juga hancur. Rena tak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata tajam, menyelami wajah perempuan yang pernah merebut suaminya. Perempuan ini dulu cantik, setidaknya menurut cerita orang. Kini yang tersisa hanya cangkangnya yang rapuh. Kamu datang ke sini buat apa? Tanya Rena dingin. Intan tertawa getir. Bilang ke Ferdi, maafin aku. Aku tahu dia sekarang tinggal sama kamu. Dia tak tinggal denganku. Dia hanya sesekali lihat anaknya. Intan mengangguk pelan. Matanya sayu, seperti orang yang sudah lelah dengan hidup. Aku juga punya anak, loh. 2. Satu sama suami pertama. Satu lagi sama yang kedua. Mereka nggak mau kenal aku. Malu katanya punya ibu kayak aku. Rena merasa dadanya sesak. Bukan karena iba, tapi karena ironi. Perempuan ini menghancurkan keluarga orang lain. Dan sekarang keluarganya sendiri hancur. Kamu tahu nggak? Intan melanjutkan. Ferdi itu, dia nggak cerita, kan? Alasan sebenarnya dia pergi. Rena mengerutkan dahi. Maksud kamu? Intan tersenyum getir. Dia sakit. Batuk darah. Waktu itu dia cerita sama aku. Takut banget. Takut mati. Takut ninggalin kamu lo sama anaknya tanpa biaya. Aku manfaatkan ketakutannya itu. Aku bilang bisa bantu, bisa sembuhin, asal ada biaya. Aku ambil semua uangnya. Abis itu aku pergi. Rena terpaku. Ini persis seperti yang dikatakan Ferdi, tapi mendengarnya dari mulut Intan terasa berbeda. Lebih nyata. Lebih menyakitkan. Aku jahat, ya. Intan tertawa lagi, tapi tawanya berubah jadi tangis. Aku nggak nyangka hidup aku bakal begini. Dulu aku pikir, ambil uang orang, ninggalin mereka, itu biasa. Tapi sekarang aku ngerasain sendiri ditinggal. Anak sendiri malu sama aku. Tetangga ngomongin aku di belakang. Laki-laki cuma dateng kalau mau pakai aku doang. Rena diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Kamu beruntung, Rena. Sambung Intan. Kamu kuat. Kamu bisa bangkit. Aku udah jatuh dan gak bisa bangkit lagi. Mungkin ini balasan buat aku. Sebelum pergi, Intan berbisik. Tolong bilang ke Ferdi, maafin aku. Bukan karena aku pengen diampuni, tapi biar dia lega. Dia gak bersalah. Aku yang jahat. Aku yang hancurin dia. Intan pergi meninggalkan Rena yang terdiam di pintu restoran. Perempuan itu berjalan gontai menyusuri trotoar. Bayangnya memanjang di bawah sinar matahari sore. Rena memandanginya hingga sosok itu menghilang di keramaian. Malam harinya, Rena tak bisa tidur. Ia membolak-balikan badan di ranjang, pikirannya dipenuhi Intan, Ferdi, dan semua yang terjadi 8 tahun lalu. Dendam yang ia pelihara selama ini terasa berbeda sekarang. Bukan karena ia memaafkan, tapi karena ia sadar bahwa semua orang punya cerita. Semua orang punya alasan. Dan kadang, alasan itu tak sesederhana hitam putih. Ia bangkit dari ranjang, membuka lemari besi kecil di sudut kamar. Di dalamnya, amplop coklat tua itu masih tersimpan rapi, dilapisi plastik agar tak makin lapuk. Rena membukanya, memandangi uang 70.000 yang sudah berubah warna. Untuk pertama kalinya, ia tak melihatnya sebagai simbol pengkhianatan, tapi sebagai simbol ketakutan seorang suami yang tak tahu cara terbaik melindungi keluarganya. Kamu takut, Mas, ya? Bisiknya. Takut mati. Takut ninggalin aku dan KAI. Sampai akhirnya kamu ambil keputusan bodoh itu. Ia menutup amplop itu, menyimpannya kembali. Tapi sesuatu dalam dirinya berubah malam itu. Sesuatu yang lapang, meski tak sepenuhnya damai. Keesokan harinya, Rena menjemput Ferdi di gubuknya. Laki-laki itu terkejut melihat mobil Palisade hitam memasuki gang sempit bantaran kali. Tetangganya yang pemulung ikut-ikutan mengintip, berbisik-bisik siapa pemilik mobil mewah itu. Naik, kata Rena singkat. Ferdi menuruti tanpa banyak tanya. Mereka berdua pergi ke sebuah kafe sederhana di pinggiran kota, tempat yang cukup sepi untuk bicara serius. Rena memesan 2 gelas kopi, lalu menatap Ferdi lama. Intan datang ke restoran kemarin. Ferdi terkejut.
Intan? Maksud kamu? Intan yang dulu? Iya. Dia minta maaf. Ngaku udah hancurin kamu. Dan dia bilang, kamu sakit waktu itu. Batuk darah. Dia manfaatkan itu. Ferdi menunduk. Mas udah cerita. Tapi kamu nggak cerita detail. Kamu nggak cerita seberapa takutnya kamu waktu itu. Sampai kamu rela ninggalin aku, ninggalin anak kamu, daripada ngerepotin. Ferdi menghela napas panjang. Karena malu, Ray. Mas malu banget ngaku kalau Mas pengecut. Kamu bukan pengecut, Mas. Kamu cuma bingung. Dan takut. Itu manusiawi. Ferdi mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ray, kamu nggak marah? Rena tersenyum tipis. Marah? Masih. Tapi mungkin sekarang marahnya beda. Marah karena kamu milih pergi tanpa ngomong. Marah karena kamu nggak kasih aku kesempatan buat memilih. Marah karena kamu anggap aku lemah, nggak sanggup nerima kenyataan. Mas salah. Iya, kamu salah. Tapi aku juga salah. Aku terlalu cepat menyimpulkan. Terlalu cepat benci tanpa tahu alasan utuh. Selama 8 tahun aku simpan dendam, dan ternyata dendam itu dibangun di atas ketidaktahuan. Hening. Keduanya diam, meresapi percakapan yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Aku nggak bilang ini mudah, sambung Rena. Luka itu masih ada. Tapi mungkin sekarang lukanya nggak selebar dulu. Atau mungkin aku cuma belajar buat hidup dengannya. Ferdi menangis pelan. Tangis laki-laki tua yang sudah bertahun-tahun memendam beban. Makasih, Ray. Makasih udah mau denger. Mas nggak pantas. Emang nggak pantas. Tapi KAI butuh ayah. Dan kamu, meskipun hancur, tetaplah ayahnya. Percakapan itu jadi titik balik. Bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang baru. Hubungan mereka tak akan pernah sama seperti dulu, dan tak akan pernah kembali seperti sebelum Ferdi pergi. Tapi setidaknya, ada kejujuran di antara mereka. Ada pengakuan. Dan mungkin, ada harapan kecil untuk sembuh, meski luka itu akan tetap meninggalkan bekas seumur hidup. Setelah pertemuan dengan Intan dan percakapan panjang di kafe, Rena merasa ada yang berubah dalam dirinya. Dendam yang selama 8 tahun ia pelihara mulai kehilangan bentuknya. Bukan karena ia memaafkan sepenuhnya, tapi karena ia mulai memahami bahwa hidup ini tak pernah sesederhana hitam dan putih. Ada abu-abu di mana-mana, dan kadang kebenaran tak selalu berpihak pada siapapun. Tapi satu hal masih mengganjal. Ferdi bilang ia sakit saat pergi 8 tahun lalu. Batuk darah, katanya. Tapi Rena tak pernah melihat langsung buktinya. Ia hanya mendengar cerita dari Ferdi dan pengakuan Intan. Sebagai seorang pebisnis yang terbiasa memeriksa fakta, Rena butuh kepastian. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menutup lukanya dengan utuh. Keesokan harinya, Rena pergi ke puskesmas di daerah tempat Ferdi dulu tinggal. Dengan bantuan detektif swasta, ia mendapatkan alamat puskesmas yang tercatat dalam kartu berobat lama Ferdi. Di sana, ia meminta akses ke rekam medis, tapi petugas puskesmas menolak karena masalah privasi. Beruntung Rena punya kenalan, seorang dokter yang pernah menjadi klien cateringnya, yang bisa membantunya mendapatkan informasi. Dokter itu membuka berkas lama, menelusuri data 8 tahun lalu. Ini, Mbak, ada catatan atas nama Ferdi Wijaya, 34 tahun, datang dengan keluhan batuk berdarah. Hasil röntgen menunjukkan indikasi TBC paru. Kami sarankan rawat inap dan pengobatan rutin, tapi pasien menolak. Katanya tidak punya biaya. Rena membaca catatan itu dengan mata teliti. Tanggalnya persis seminggu sebelum Ferdi pergi. Jadi benar. Laki-laki itu datang ke puskesmas, tahu ia sakit parah, dan memilih diam. Ada lagi, Dok? Tanyanya. Ini, ada catatan tindak lanjut. 3 bulan kemudian, pasien datang lagi dengan kondisi gawat. Batuk darah parah, badan kurus kering. Saat itu kami rawat inap paksa, dibantu dana sosial dari donatur. Pasien dirawat sebulan, sembuh, lalu pergi. Tapi di catatan terakhir, penyakitnya bisa kambuh kapan saja kalau kondisinya drop.
Rena menutup map itu perlahan. Matanya panas, tapi ia tahan. Jadi benar. Ferdi benar-benar sakit. Ia pergi bukan karena ingin berkhianat, tapi karena takut jadi beban. Bodoh, memang. Tapi itulah kenyataannya. Dari puskesmas, Rena pergi ke gubuk Ferdi di bantaran kali. Sore itu, matahari mulai redup, tapi udara masih panas. Gang sempit itu becek. Bau sampah menyengat dari kali yang tercemar. Rena harus berhati-hati melangkah. Sandal jepitnya tak cocok untuk medan seperti ini. Ferdi terkejut melihatnya. Ia sedang duduk di depan gubuk, memilah botol-botol plastik menurut warnanya. Tangan hitamnya berhenti bergerak begitu melihat Rena. "Ray, kamu kesini? Ada apa?" tanyanya cemas. Rena duduk di sampingnya, di atas balok kayu yang jadi tempat duduk. Tak peduli dengan rok mahalnya yang terkena debu. "Aku tadi ke puskesmas. Lihat catatan medis kamu." Ferdi membeku. Wajahnya berubah pucat di balik kulit hitamnya. Kamu tahu?" "Iya. Kamu sakit TBC. Kamu dirawat 3 bulan setelah pergi. Hampir mati." Ferdi menunduk, tangannya gemetar. Mas nggak mau kamu tahu. Malu." "Malu kenapa? Karena sakit? Semua orang bisa sakit, Mas." "Bukan itu. Malu karena Mas pengecut. Waktu tahu sakit, Mas panik. Mas cuma mikir, gimana caranya biar kamu dan KAI nggak terbebani. Mas pilih jalan paling gampang, kabur." Rena menarik napas panjang. "Kamu tahu nggak, Mas, andai kamu cerita waktu itu, mungkin kita bisa cari jalan keluar bareng. Mungkin berat, tapi kita hadapi bareng. Tapi kamu milih pergi. Kamu milih mutusin sendiri tanpa ngomong. Mas tahu. Mas salah. Kamu kira kamu lindungi aku dengan pergi? Yang terjadi justru sebaliknya. Aku hampir gila mikirin kamu pergi kemana. Aku melahirkan sendirian di musola. Gak tahu kamu hidup atau mati. Aku bertahun-tahun mikir, apa salahku sampai kamu tega ninggalin?" Ferdi menangis. Tangis laki-laki yang sudah terlalu lama menahan semuanya. "Maafin Mas, Ray. Maafin Mas." Rena memandanginya lama. Di hadapannya, duduk laki-laki yang pernah sangat ia cintai. Laki-laki yang menghancurkannya, tapi ternyata juga hancur karena ketakutannya sendiri. Laki-laki yang memilih pergi karena cinta yang salah arah. "Aku lagi proses memaafkan, Mas. Tapi itu nggak mudah. Lukanya dalam banget. Mas nggak minta kamu maafin sekarang. Mas cuma bersyukur kamu tahu kebenaran. Setidaknya kamu tahu Mas pergi bukan karena nggak cinta." Rena tersentak. Kata-kata itu menusuk sesuatu di dalam hatinya. Selama ini ia berpikir Ferdi pergi karena tak cinta. Tapi ternyata justru karena cinta yang salah cara. Matahari semakin tenggelam, langit berubah jingga. Di bantaran kali yang kumuh itu, Rena dan Ferdi duduk berdampingan, dipisahkan oleh jarak 8 tahun dan luka yang menganga. Tapi untuk pertama kalinya, di antara mereka tak ada lagi kebohongan. Tak ada lagi rahasia. Hanya 2 manusia dengan segala kesalahan dan penyesalannya. "Mas," Rena memecah keheningan. "Kamu masih sakit? TBC-nya?" Ferdi menggeleng. "Udah sembuh. Tapi katanya bisa kambuh kalau kecapean. Makanya Mas jaga kesehatan. Makan yang benar, meski cuma nasi bungkus. Kamu harus periksa rutin. Obatnya diminum teratur. Mas nggak punya biaya, Ray. Hidup aja dari botol bekas." Rena diam sejenak, lalu mengeluarkan dompet, mengambil beberapa lembar uang. "Ini buat periksa. Obat. Makanan bergizi." Ferdi menolak. "Enggak, Ray. Mas nggak bisa terima." "Terima aja. Bukan buat kamu. Buat Kai. Dia butuh ayah yang sehat, meskipun cuma sesekali ketemu." Ferdi menerima uang itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh lagi, membasahi lembaran rupiah di tangannya. "Makasih, Ray. Makasih banyak. Mas nggak tahu harus balas apa." "Nggak usah balas apa-apa. Jaga kesehatan kamu. Itu udah cukup." Rena bangkit,
membersihkan roknya. Ia melangkah pergi meninggalkan gubuk itu, tapi sebelum jauh, ia berbalik. Mas, Kak Ai mau ulang tahun minggu depan. Kamu datang, ya. Kamu bisa lihat dia tiup lilin. Ferdi mengangguk, tak mampu berkata-kata. Rena melanjutkan langkahnya, menyusuri gang sempit yang gelap. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia, bukan sedih. Mungkin damai, meskipun damai yang masih tercampur luka. Malam itu, Rena membuka amplop coklat tua di kamarnya. Ia memandangi uang 70.000 itu lama. Untuk pertama kalinya, ia tak melihatnya sebagai simbol pengkhianatan, tapi sebagai simbol ketakutan seorang suami yang tak tahu cara terbaik melindungi keluarganya. Bodoh, memang. Tapi bukankah cinta kadang membuat orang melakukan hal-hal bodoh? Ia menyimpan amplop itu kembali. Tapi kali ini, dengan perasaan yang berbeda. Bukan dendam. Mungkin sedikit pengertian. Dan harapan bahwa luka ini suatu hari akan sembuh. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi setidaknya cukup untuk melanjutkan hidup dengan lebih ringan. Di luar, hujan turun lagi. Tapi malam ini, Rena tak merasa dingin. Ia hanya merasa lapang. Sesuatu yang tak ia rasakan sejak 8 tahun lalu. Sesuatu yang mungkin disebut awal dari penyembuhan. Pesta ulang tahun KAI yang ke-8 dirayakan sederhana tapi meriah di rumah Rena. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk keluarga kecil mereka. Sebuah rumah dengan halaman depan yang cukup luas untuk bermain bola, teras dengan ayunan, dan taman kecil yang dirawat oleh tukang kebun yang datang seminggu sekali. Rena mendekorasi ruang tamu dengan balon berwarna-warni dan spanduk bergambar karakter kartun kesukaan KAI. Kue ulang tahun bertema superhero dipesan khusus dari pastry chef langganannya. Dengan tulisan, "Selamat ulang tahun KAI, 8 tahun", di atas lapisan butter ceream yang rapi. Yang membuat hari itu istimewa adalah kehadiran Ferdi. Laki-laki itu datang lebih awal, bahkan sebelum tamu-tamu lain berdatangan. Rena memintanya datang pagi agar bisa membantu persiapan. Tapi sebenarnya ia ingin memberi waktu bagi KAI dan Ferdi untuk bersama tanpa gangguan. Ferdi tampil rapi. Rena sudah mengirimkan baju batik lengan panjang dan celana bahan hitam sehari sebelumnya. Rambut putihnya disisir ke belakang. Wajahnya yang biasanya kusut kini tampak lebih segar. Mungkin karena seminggu terakhir ia makan lebih teratur dan istirahat cukup. KAI menyambut ayahnya dengan pelukan erat. "Ayah, lihat, ini kue ulang tahun KAI. Ada superhero-nya." Ferdi tersenyum, memeluk anaknya dengan perasaan haru. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan. Hari ini hari bahagia, tak boleh ada tangis. Rena mengawasi dari dapur, tempat ia menyiapkan hidangan untuk para tamu. Melihat KAI begitu bahagia bersama Ferdi, ada rasa hangat di dadanya. Bukan cinta seperti dulu, tapi semacam kelegaan. Anaknya akhirnya punya figur ayah, meskipun hanya untuk momen-momen seperti ini. Tamu-tamu mulai berdatangan. Teman-teman sekolah KAI dengan orang tua mereka, beberapa tetangga, dan karyawan Rena yang sudah seperti keluarga. Semua memandang heran melihat seorang kakek tua di samping KAI, tapi tak ada yang berani bertanya. Rena tak perlu menjelaskan pada siapapun. Saat tiup lilin tiba, KAI berdiri di depan kue dengan mata berbinar. "KAI mau tiup lilin sama ayah dan ibu," serunya. Rena dan Ferdi berdiri di samping KAI. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, mereka berfoto bersama sebagai satu keluarga. KAI di tengah, tersenyum lebar dengan kedua tangan memeluk ayah dan ibunya. Rena tersenyum tipis, sementara Ferdi tak kuasa menahan air mata. Acara berlangsung meriah hingga sore. Setelah semua tamu pulang, rumah kembali sunyi. KAI kelelahan dan tertidur di kamarnya, masih mengenakan topi ulang tahun. Rena dan Ferdi duduk di teras belakang, ditemani segelas teh hangat. "Makasih, Ray," kata Ferdi pelan. "Makasih udah ngizinin Mas datang. Ini pertama kalinya Mas lihat KAI tiup lilin." Rena menyesap tehnya. "Dia senang kamu datang. Itu yang penting." Mas minta maaf. Untuk semua ulang tahun yang Mas lewatin. Untuk semua momen yang Mas tinggalin." "Mas, udah. Nggak usah diungkit terus. Aku tahu sekarang alasannya. Meskipun sakit, setidaknya aku tahu."
Ferdi mengangguk. Matanya menerawang jauh. Ray, kamu tahu nggak, selama 8 tahun ini, Mas nggak pernah berhenti mikirin kalian. Setiap malam sebelum tidur, Mas selalu ingat wajah kamu waktu hamil besar. Ingat perut kamu yang KAI tendang. Ingat janji Mas yang nggak ditepati. Rena diam, mendengarkan. Mas nggak pernah ngerayain ulang tahun KAI. Nggak pernah lihat dia belajar jalan, belajar bicara. Pertama kali masuk sekolah. Mas kehilangan semua itu. Dan itu nyiksa Mas setiap hari. Tapi kamu bisa lihat dia sekarang. Kamu bisa jadi bagian hidupnya, meskipun nggak penuh. Iya. Dan Mas bersyukur banget. Kamu nggak tahu, Ray. Saat kamu bilang Mas boleh datang, itu kayak keajaiban buat Mas. Hening. Suara jangkrik terdengar dari taman belakang. Lampu-lampu rumah mulai menyala otomatis karena hari mulai gelap. Ray, Ferdi memecah keheningan. Ada satu hal yang Mas pengen tanya. Tapi Mas takut kamu marah. Apa? Ferdi ragu-ragu. Kamu masih mungkin maafin Mas? Bukan buat balikan. Mas tahu itu nggak mungkin. Tapi buat maafin kesalahan Mas dulu. Rena menatapnya lama. Laki-laki di hadapannya ini bukan lagi suaminya. Bukan pula laki-laki yang ia cintai dulu. Ia adalah manusia renta dengan segala penyesalan, yang hanya ingin diampuni sebelum ajal menjemput. Mas, aku nggak bisa bilang aku udah maafin kamu sepenuhnya. Luka itu masih ada. Tiap kali lihat amplop itu, tiap kali ingat malam kamu pergi, rasanya masih perih. Ferdi menunduk. Tapi aku lagi belajar. Belajar buat nggak terus-terusan nyalahin. Belajar buat lihat bahwa kamu juga korban dari keadaan. Korban ketakutan kamu sendiri. Mas nggak minta kamu lupa. Mas cuma pengen kamu nggak terus-terusan sakit hati karena Mas. Rena tersenyum tipis. Itu tergantung aku, Mas. Bukan kamu. Dan aku sedang berusaha. Percakapan itu jadi awal dari sesuatu yang baru. Bukan hubungan suami istri, karena itu sudah mati. Tapi hubungan dua manusia yang saling melukai dan kini mencoba sembuh bersama, dengan cara masing-masing. Hari-hari berikutnya, Ferdi mulai rutin datang ke rumah. Bukan setiap hari, tapi seminggu sekali atau 2 kali. Ia menjemput KAI pulang sekolah, mengajaknya main bola di halaman, atau sekadar menemani nonton film kartun di ruang keluarga. KAI begitu bahagia. Bocah itu akhirnya punya figur ayah yang selama ini ia rindukan, meskipun tak tinggal satu rumah. Rena mengawasi mereka dari kejauhan, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada bahagia melihat KAI ceria, ada perih melihat Ferdi yang dulu gagah kini renta, dan ada juga pertanyaan besar dalam hatinya. Mampukah aku benar-benar memaafkan? Suatu malam, Rena bermimpi. Ia mimpi tentang malam 8 tahun lalu, saat ia duduk di lantai kontrakan dengan amplop coklat di tangan. Tapi dalam mimpinya, kali lain, Ferdi datang, duduk di sampingnya, dan berkata, "Maafin Mas, Ray. Mas takut." Rena terbangun dengan air mata di pipi. Ia turun dari ranjang, berjalan ke ruang tamu, dan mengambil amplop coklat itu dari lemari. Ia duduk di sofa, memandangi amplop itu lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia membuka dan mengeluarkan uang 70.000 itu. Uang itu kini sudah lapuk, hampir hancur di tangannya. "Maafin aku juga, Mas," bisiknya. "Maafin aku yang terlalu cepat menghakimi. Maafin aku yang menyimpan dendam terlalu lama." Mungkin inilah yang namanya ikhlas. Bukan berarti luka itu hilang, tapi memilih untuk tidak terus-terusan merawatnya. Bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi memberi ruang bagi hati untuk sembuh. Keesokan harinya, Rena memanggil Ferdi untuk datang. Ia menunjukkan amplop itu, untuk pertama kalinya. "Kamu tahu ini?" tanyanya. Ferdi menatap amplop itu, lalu mengangguk pelan. "Uang 70.000. Yang Mas tinggalin waktu itu." "Iya. 8 tahun aku simpan ini. Awalnya buat pengingat betapa kamu jahat. Tapi sekarang aku lihat beda. Ini bukan simbol kejahatan kamu, Mas. Ini simbol ketakutan kamu." Ferdi menunduk, menangis. "Aku simpan ini, bukan buat mengingat luka.
tapi buat mengingat perjalanan. Bahwa dari luka, bisa tumbuh kekuatan. Bahwa dari dendam, bisa lahir maaf. Rena menggenggam tangan Ferdi yang keriput. Aku maafin kamu, Mas. Bukan karena kamu pantas. Tapi karena aku pantas buat damai dengan diri sendiri. Ferdi terisak, memeluk Rena erat. Bukan pelukan suami pada istri, tapi pelukan dua manusia yang telah melalui badai dan akhirnya menemukan daratan. Rena memeluknya balik, merasakan dada yang lapang untuk pertama kalinya. Di ambang pintu, Kak Ai muncul dengan mata mengantuk. Melihat orang tuanya berpelukan, ia tersenyum lebar. Ayah, Ibu, Kak Ai ikut, teriaknya, lalu berlari memeluk mereka berdua. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Rena merasa utuh. Bukan karena Ferdi kembali, tapi karena ia telah memilih untuk sembuh. Karena ia telah memilih untuk memaafkan. Dan karena ia tahu, apapun yang terjadi, ia dan Kak Ai akan baik-baik saja. Di luar, bulan bersinar terang. Damai. 1 tahun berlalu sejak pertemuan di warung kopi itu. 1 tahun sejak Rena memutuskan membuka pintu hatinya untuk memaafkan. Dan dalam 1 tahun itu, banyak hal berubah. Ferdi kini tinggal di rumah kontrakan sederhana yang Rena sediakan. Bukan mewah, tapi layak, dengan kamar mandi dalam, tempat tidur nyaman, dan dapur kecil. Bukan hadiah, tapi bentuk tanggung jawab Rena sebagai ibu dari anaknya. Kak Ai butuh ayah yang sehat dan layak, katanya waktu itu. Ferdi menerima dengan penuh syukur, tak pernah meminta lebih. Setiap minggu, Rena mengantar Kak Ai ke kontrakan itu, atau menjemput Ferdi untuk makan malam bersama. Hubungan mereka tak lagi seperti suami istri, lebih seperti dua orang tua yang bekerja sama membesarkan anak. Ada batas yang jelas, jarak yang dijaga. Tapi di antara batas itu, tumbuh rasa hormat dan persahabatan yang tak pernah Rena bayangkan sebelumnya. Ferdi mulai bekerja di gudang restoran Rena. Bukan sebagai pemulung, tapi sebagai pengecek barang. Pekerjaan ringan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Ia datang pagi, memeriksa sayuran dan bumbu yang datang dari pemasok, lalu membantu menyusunnya di rak. Karyawan lain memanggilnya, Pak Ferdi, dengan hormat, meski mereka tahu ia adalah mantan suami pemilik restoran yang dulu pergi dan kini kembali. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk kebutuhannya, dan yang terpenting, ia merasa berguna lagi. Kak Ai tumbuh bahagia. Bocah itu sekarang punya 2 figur orang tua yang utuh, meskipun tak tinggal serumah. Ia bisa bercerita pada ayah tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang mimpinya jadi pemain bola. Dan ia bisa berlindung pada ibu saat sedih atau takut. Tak ada lagi pertanyaan, ayah mana? Yang dulu selalu membuat Rena perih. Kini Kak Ai tahu persis di mana ayahnya, dan ia bisa bertemu kapan saja ia mau. Tapi hidup tak selalu indah. Ferdi mulai sering batuk-batuk belakangan ini. Rena memaksanya periksa ke dokter, dan hasilnya tak bagus. TBC-nya kambuh. Kali ini lebih parah karena selama bertahun-tahun ia hidup di bantaran kali dengan gizi buruk dan lingkungan kotor. Dokter bilang, umurnya mungkin tak panjang lagi. Mungkin beberapa bulan, mungkin setahun, tergantung bagaimana ia menjalani pengobatan. Ferdi menerima kabar itu dengan tenang. Seperti orang yang sudah siap. Malam itu, ia duduk di teras kontrakannya, memandangi langit bertabur bintang. Rena duduk di sampingnya, setelah Kak Ai tertidur di kamar. Ray, Mas mau bilang sesuatu, katanya pelan. Apa, Mas? Ferdi menarik napas panjang. Mas tahu umur Mas nggak panjang. Dokter udah bilang. Dan Mas udah ikhlas. Rena menatapnya, matanya berkaca-baca. Mas, jangan ngomong gitu. Kamu harus kuat. Buat Kak Ai. Mas akan berusaha. Tapi Mas juga harus siap. Yang penting, sebelum pergi, Mas udah semuanya lihat Kak Ai tumbuh. Mas udah minta maaf sama kamu. Mas udah dapat kesempatan kedua yang gak pernah Mas duga. Rena diam. Tangannya meraih tangan Ferdi yang keriput, menggenggamnya erat. Ray, makasih. Makasih udah maafin Mas. Makasih udah ngasih Mas kesempatan lihat Kak Ai. Makasih udah nggak buang Mas waktu kamu tahu Mas sakit. Mas, kamu ini. Awas, jangan nangis.
Kamu harus kuat. Kamu selalu kuat. Itu yang Mas kagumi dari kamu dari dulu. Rena tersenyum getir. Kamu tahu, Mas, dulu aku sering bertanya-tanya, kenapa Tuhan kasih jalan hidup seberat ini? Tapi sekarang aku ngerti. Mungkin Tuhan mau aku belajar. Belajar buat nggak terlalu cepat menghakimi. Belajar buat maafin, meskipun sakit. Kamu udah belajar dengan baik, Ray. Kamu jadi guru buat Mas juga. Guru tentang keteguhan, tentang kekuatan. Mereka terdiam, menikmati malam yang tenang. Angin berhembus sepoi, membawa aroma bunga melati dari halaman tetangga. Beberapa bulan kemudian, kondisi Ferdi makin menurun. Ia dirawat di rumah sakit, dengan KAI hampir setiap hari menjenguk usai sekolah. Rena mengatur jadwalnya agar bisa menemani Ferdi di sore hari, bergantian dengan perawat yang ia bayar. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Ferdi memanggil Rena dan KAI untuk duduk di samping tempat tidurnya. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, tapi matanya masih bersinar. KAI, nak, ayah mau titip pesan, katanya lirih. KAI mendekat, memegang tangan ayahnya. Apa? Yah. Jaga ibu baik-baik, ya. Ibu itu hebat. Ibu berjuang sendirian buat KAI selama ini. Ayah nggak bisa nemenin KAI lama-lama, tapi ayah sayang KAI. Ayah selalu sayang KAI, dari jauh. KAI menangis. Ayah jangan pergi, yah. KAI sayang ayah. Ibu juga sayang ayah, sela Rena pelan. Mungkin dulu pernah benci, tapi sekarang sayang. Bukan sayang kayak dulu, tapi sayang sebagai keluarga. Ferdi tersenyum. Senyum terakhirnya. Lalu matanya terpejam, dadanya berhenti naik turun. Mesin di samping tempat tidur berbunyi panjang, tanda kehidupan telah pergi. Rena memeluk KAI erat. Mereka berdua menangis, tapi di antara tangis itu, ada rasa syukur. Ferdi pergi dengan damai, dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Tak ada lagi penyesalan, tak ada lagi dendam. Hanya cinta yang tersisa. 3 bulan kemudian. Makam Ferdi di TPU sederhana di pinggiran Jakarta selalu rapi dan bersih. Rena datang setiap minggu, kadang sendiri, kadang dengan KAI. Di pusara itu, ia selalu menyempatkan diri berbicara, bercerita tentang KAI, tentang restoran, tentang hidup yang terus berjalan. Hari ini, KAI ulang tahun ke-9. Seusai tiup lilin dan potong kue, mereka pergi ke makam. KAI membawa bunga mawar putih kesukaan ayahnya, menaburkannya di atas pusara. Ayah, KAI ulang tahun. KAI dapat hadiah sepatu bola baru. KAI mau jadi pemain bola. Yah, doain KAI, ya. Rena tersenyum, memandangi anaknya yang tumbuh makin besar, makin mirip Ferdi. Di tangannya, ia memegang amplop coklat tua yang sudah dilaminasi. Amplop yang sama yang ditinggalkan Ferdi 8 tahun lalu, yang kini jadi simbol perjalanan panjang mereka. Ia membuka amplop itu, mengeluarkan uang 70.000 yang sudah lapuk. Lalu, perlahan, ia menguburkannya di samping pusara Ferdi. Ini, Mas, aku kembalikan. Bukan karena aku nggak butuh, tapi karena aku udah nggak perlu diingetin lagi tentang luka. Sekarang aku ingat kamu dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang lebih damai. Mereka berdua berdiri di depan makam itu, ibu dan anak, menggenggam tangan, memandangi nama yang terukir di nisan sederhana. Ferdi Wijaya, 1979 hingga 2024. Ayah tersayang. Aku maafin kamu sepenuhnya, Mas, bisik Rena. Dan aku berterima kasih. Karena kepergian kamu dulu, aku jadi kuat. Karena kamu kembali, aku belajar memaafkan. Sekarang, istirahatlah dengan tenang. KAI menengok pada ibunya. Bu, ayah di surga, ya. Rena mengangguk, mengusap rambut anaknya. Iya, nak, ayah sudah tenang. Dan kita harus terus hidup bahagia, karena itu yang ayah mau. Mereka berjalan meninggalkan makam itu, bergandengan tangan. Palisade hitam terparkir di bawah pohon rindang. Rena membuka pintu untuk KAI, lalu duduk di kursi kemudi. Ia memandang kaca spion, melihat makam Ferdi yang mulai menjauh. Bu, kita kemana sekarang? Tanya KAI dari jok belakang.
Rena menyalakan mesin. Pulang, nak. Tapi sebelum itu, kita mampir ke panti asuhan. Ibu mau bagi-bagi makanan gratis. Ayah dulu pernah bilang, kebahagiaan sejati itu saat kita bisa berbagi sama orang lain. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan pemakaman. Di dalamnya, ada ibu yang pernah hancur, anak yang pernah kehilangan, dan kenangan tentang ayah yang akhirnya kembali, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang diampuni. Rena tersenyum kecil. Hidup memang penuh kejutan. 8 tahun lalu, ia duduk di lantai kontrakan dengan amplop coklat dan air mata. Kini, ia duduk di mobil mewah, dengan anak yang bahagia dan hati yang damai. Bukan karena lupa, tapi karena ia memilih untuk tidak terus-terusan terluka. Bukan karena memaafkan itu mudah, tapi karena menyimpan dendam lebih berat. Dan Palisade hitam itu, bukan sekadar mobil. Ia adalah simbol. Simbol perjuangan, simbol kemenangan, dan simbol perdamaian dengan masa lalu. Di jok belakang, KAI bernyanyi kecil, menikmati perjalanan. Rena memandangnya di kaca spion, dan hatinya penuh rasa syukur. Terima kasih, Mas. Untuk 8 tahun lalu. Untuk 1 tahun terakhir. Untuk semua pelajaran. Dan untuk KAI, anak laki-laki kita yang luar biasa. Kami akan baik-baik saja. Kami akan terus melaju. Seperti Palisade ini, membawa masa lalu sebagai pelajaran, bukan beban. Selamat jalan, Mas. Damai. Mobil itu melaju menjauh, menyatu dengan hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Sementara di kejauhan, di atas pusara sederhana, kelopak bunga mawar putih tertiup angin, menari-nari lembut seolah ikut mengantarkan kepergian. Hidup terus berjalan. Luka mengering. Dan cinta, dalam bentuknya yang paling murni, tetap abadi.